kita bersama-sama di hari ini, meskipun keadaannya kalian masih ada di rumah, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita akan bersama-sama beribadah di hari Senin 25 Januari 2021 bersama dengan Miss Cici, Pak Teos, Miss Yufi, Pak Olim, dan ibadah kita hari ini akan diiringi oleh Pak One. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, Miss Cici mengajak kalian semua yang ada di rumah, ayo kita bangun berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu tangan kanan dan tangan kiri. Ikuti gerakan Miss Cici ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjing ke depan dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjing ke depan dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Silakan duduk karena kita akan masuk dalam doa pembukaan dalam ibadah kita. Miss Cici harap meskipun di rumah kalian dapat memposisikan duduk kalian dengan baik, dengan sopan, lalu siapkan hati kalian. Kita akan menyanyikan lagu seperti wanita. Jangan lupa dengan sikap berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti peribadatan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, menguasai kami, memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, puji-pujian yang kami naikkan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan puji-pujian kita di hari ini. Miss Cici mengajak kalian semua kembali bangun berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Cuip Cuip Pam Pam Pam. Ikuti gerakan Miss ya. Shalom teman-teman, nama saya Excellent Feni Markus, saya dari kelas 6B. Hari ini saya ingin bersaksi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan bagi saya selama pandemi COVID-19. Dari yang pertama, Tuhan Yesus selalu menyertai saya dan juga teman-teman sampai hari ini, dan kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, saya masih percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua dari virus COVID-19 yang sedang merajalela. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menaikkan pujian Hatiku Percaya.
persaksian dari kakak kelas kita, kelas 6B. Dan saat ini Miss Cici mengajak kita semua untuk mengambil posisi duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Miss Cici mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian yang berkata dengan sayang. Miss Cici minta kalian menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Shalom anak-anak, jumpa lagi di ibadat Senin 25 Januari 2021. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ibu Rosi ajak kita semua menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa yang begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini ya Allah. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan segala puji-pujian kami. Terlebih saat ini ya Allah, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu.
Tuhan berkati kami ya Bapa, agar kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti serta kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Silakan anak-anak buka Alkitab anak-anak masing-masing dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, kalau sudah dapat, Ibu Rosi akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini tentang Jemaat Makedonia. Masyarakat Makedonia dikenal dengan masyarakat yang sangat miskin. Padahal kalau kita mau lihat, daerah Makedonia itu merupakan jalur perdagangan terbesar yang didirikan oleh Kekaisaran Roma, yang kalau mau dibilang penghasilan untuk masyarakatnya sangat besar dan berkecukupan. Nah, hal ini karena ada ujian khusus yang dialami oleh jemaat di Makedonia, karena mereka lebih memilih mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus. Sehingga karena iman mereka kepada Tuhan Yesus, mereka pun izin usaha mereka pun dicabut dan mereka tidak bisa berusaha dan bekerja untuk mendapatkan uang atau meningkatkan kebutuhan ekonomi mereka. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan bagi kita, walaupun jemaat Makedonia hidup dalam hidup yang sangat minim, yang sangat miskin, tapi apa yang mereka berikan kepada Tuhan, persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang sangat sempurna di mata Tuhan, baik pun di mata Rasul Paulus. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwa cinta kasih jemaat Makedonia kepada Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Sehingga bukan persembahan mereka saja yang besar, tapi mereka juga memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, anak-anak, melihat jemaat Makedonia yang sangat percaya kepada Tuhan, sangat beriman kepada Tuhan, mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan,
kita juga belajar suatu hal bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah persembahan yang sempurna, persembahan yang terbaik yang kita miliki dari hidup kita kepada Tuhan. Dengan begitu nama Tuhan akan dipermuliakan. Jemaat Makedonia tidak hanya saja memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi mereka juga memberikan hidup mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka memberikan hidup mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Padahal kalau kita mau lihat dibanding dengan jemaat di Korintus, sebenarnya jemaat di Korintus itu jauh lebih berada, jauh lebih punya segalanya. Tapi kalau kita melihat jemaat Makedonia yang kekurangan ini jauh memberikan persembahan mereka jauh melebihi dari jemaat di Korintus. Nah, anak-anak, memberi dengan hati, memberi dengan sukacita, menunjukkan kemurahan hati kita kepada Tuhan. Contohnya ketika kita sudah mendapatkan berkat yang cukup, kita sudah memiliki segalanya, ketika kita mau beribadah dan orang tua memberikan kita uang persembahan, sebaiknya uang persembahan yang dikasih itu diberikan sepenuhnya untuk persembahan dan jangan dipotong-potong lagi. Artinya apa yang kita miliki itu yang menjadi persembahan yang terbaik yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, memberikan hidup, memberikan persembahan yang terbaik di sini bukan saja memberikan hidup kita, bukan saja memberikan waktu kita, tapi memberikan apa yang kita miliki, memberi dari kekurangan kita. Contoh, kalau kita dikasih persembahan, berikan persembahan dengan setulusnya, berikan persembahan dengan utuhnya. Kalau kita diberi tangan yang sempurna untuk dapat bekerja, untuk dapat memberi, belajarlah untuk memberi kepada orang lain dari tangan yang kita punya. Kalau kita diberi talenta suara yang bagus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menggunakan suara itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dimanapun kita berada, agar melalui kita nama Tuhan terus dipuji dan disembah. Nah, bukan hanya itu saja, memberi dengan sukacita kepada Tuhan, memberikan persembahan dengan sukacita, memberikan persembahan tanpa pamrih. Kira-kira memberikan persembahan dengan sukacita atau persembahan dengan tanpa pamrih itu seperti apa? Yaitu persembahan yang kita berikan dengan sepenuh hati, dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Anak-anak yang kekasih, dapatkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang sudah kita miliki? Memberi tanpa pamrih, artinya memberi dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan. Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan tulus hati, memberi persembahan yang terbaik dari kita kepada Tuhan, dan memberi dalam kekurangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan, artinya kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Nah, hari ini kita belajar yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita akan sama-sama masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Ibu Rosi ulangi sekali lagi, 2 Korintus 8 ayat 12 dengan bunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Miss Rosi sekali lagi, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Sampai jumpa dan shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Rosi. Oleh karena itu, Miss Cici mengajak kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Rosi. God bless you. Nah, anak-anak, saat ini
kita juga sudah memberikan persembahan kita, maka saat ini Miss Cici mengajak kita semua untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk pergerakan kita hari ini, dan kita akan berdoa juga untuk pembelajaran kita, untuk sekolah kita, untuk daerah kita. Oleh karena itu Miss Cici mengajak untuk semuanya jurus doa 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan istimewa kesempatan kami di hari ini, di pagi hari ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa untuk firman kebenaran-Mu yang telah Engkau perdengarkan. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman itu boleh menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan itu, agar biarlah persembahan itu boleh berguna dan mengharumkan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pembelajaran kami, untuk sekolah kami dalam kondisi yang masih seperti ini, yaitu dengan COVID-19. Kami mohon tangan Tuhan selalu menopang, melindungi kami, terutama kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, melingkupi kami, agar biarlah kami terhindar dari segala mara bahaya, dan kami boleh melakukan pembelajaran kami, sekolah kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, baik itu ada yang sakit, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menopangkan tangan untuk menyembuhkan guru-guru, agar biarlah kami boleh kembali berkumpul, kami boleh melakukan aktivitas kami, dan biarlah itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja dari kantor maupun dari rumah. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan melingkupi Papa dan Mama. Kami juga berdoa untuk daerah kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang berkuasa itu yang melingkupi dan melindungi kami semua, agar biarlah kami selalu selamat dan aman, dan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Yesus, agar biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati semuanya hingga akhir. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dan jangan lupa, setelah ibadah ini kalian akan melanjutkan dengan sekolah online. Nah, persiapkan segala sesuatunya, buku, handphone ataupun laptop yang kalian gunakan, agar kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sukacita dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yesus. Ingat, selalu jaga kesehatan, jaga imun, jaga jarak, dan pada akhirnya Miss Cici, Pak Teos, Miss Vivi, Pak Olim, mengucapkan selamat belajar dan shalom.